Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih ya buat udah, bersedia untuk meluangkan waktunya malam-malam kayak gini mungkin harusnya bisa istirahat, bisa, spend waktu dengan keluarga atau yang lain, tapi maksudnya di hari ini rela-rela untuk, join di sini untuk kita sama-sama sharing tentang gimana sih caranya kita untuk bisa jualan online. Nah, sebelumnya mungkin saya bisa kenalin diri saya sendiri dulu, sedikit. Ya kembali lagi, tadi mungkin ada sedikit, miskonsepsi lah, tadi kelihatannya seperti seakan-akan sekarang masih kerja di Blibli, enggak sebenarnya sekarang, tapi sebelumnya di tahun 2012 sampai 2014 itu saya kerja di, Lakupan.com. Itu waktu itu zaman di mana online itu masih bener-bener kayak masih bener-bener kayak, buram lah, ini orang nggak tahu nih sebenarnya jualan online itu barang apa sih sebenarnya atau dunia seperti apa sih. Nah itu di situ, waktu itu saya memulai karir saya sebagai merchandising manager di Lakupan.com. Dan di tahun 2014 saya pindah ke Blibli.com sebagai merchandising manager juga, sorry. Dan dari tahun 2018 sampai sekarang sebenarnya kita sedang menjalankan bisnis yang namanya adalah Mitra Digital Mulia, di mana di situ itu kita menjalankan bisnis sebagai distributor dari berbagai merek kebutuhan rumah tangga elektronik kebetulan, seperti Miyako, Rinnai, Shimizu dan beberapa brand lainnya. Dan di saat ini juga kita juga dipercaya untuk menjadi enabler. Enabler itu seperti mereka yang ditunjuk untuk memaintain marketplace-nya mereka di beberapa platform marketplace di Indonesia dan kita handle sebagai official store-nya gitu. Itu sih sedikit saja. Jadi mungkin kalau di sini saya bisa bilang mungkin ya kebetulan saya lebih dulu untuk masuk yang di dunia online ini sendiri. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sharingkan. Moga-mogahan membantu juga. Mungkin ada juga dari Bapak Ibu yang juga udah lebih dulu. Ya nanti kita sama-sama sharing untuk ininya. Oke, jadi sebenarnya kita mau ngomongin tentang gimana sih cara kita untuk bisa jualan online atau misalkan kayak jualan atau e-commerce gitu kita bilang. Nah, kadang-kadang orang itu sudah keburu takut duluan dengan definisi e-commerce, apakah itu berarti harus high tech atau seperti ya maksudnya benar-benar harus rumit, harus high tech, harus bisa memanfaatkan banyak teknologi. Tapi sebenarnya di sini kita mau kenal dulu untuk definisi jualan secara online itu sebenarnya apa sih? Kalau di sini kita lihat kalau definisi dari jualan online sendiri ini adalah suatu model bisnis yang mengizinkan badan atau perorangan untuk memperjualbelikan barang melalui internet. Jadi nggak selamanya harus berkaitan dengan tech yang sangat tinggi atau tech yang canggih, tapi kembali lagi kita bisa bilang bahkan saat kita memasarkan melalui WhatsApp pun itu juga kan kita melalui internet. Dan itu juga sudah bisa dianggap sebagai suatu definisi dari e-commerce. Nanti kita akan lihat untuk keseluruhan dari ekosistemnya dari e-commerce itu sendiri. Oke. Nah, ini kita bilang adalah ekosistem jualan online. Jadi ekosistem jualan online itu sebenarnya tidak sesederhana itu, tapi juga tidak serumit itu. Kembali lagi kita bisa manfaatkan sesuai dengan saatnya kita sekarang, kita bisa memanfaatkannya di mana. Jadi di sini kita lihat kalau misalnya kayak di digital marketing sendiri itu ada banyak sekali aspek yang bisa kita optimize. Pertama adalah yang mungkin kalau yang paling umum adalah yang dari e-commerce. E-commerce itu mungkin kayak sekarang kita kenal dengan Tokopedia, Shopee, atau misalkan juga misalnya kayak kita punya website sendiri, semua yang bisa memungkinkan untuk kita bisa belanja langsung di tempat itu kita kenal sebagai suatu e-commerce. Nah, lalu ada juga yang namanya Google Analytics, itu adalah untuk data research, gimana caranya kita bisa mengetahui tren apa yang sedang terjadi saat ini dan bagaimana itu bisa mempengaruhi optimasi berjualan kita. Lalu ada juga yang namanya bulk email marketing, itu adalah di mana kita bisa memanfaatkan email kita untuk bisa memfollow up nih mereka-mereka yang sudah tertarik dengan produk kita dan nantinya bisa menjadi calon customer kita. Lalu ada juga yang namanya advertise online. Advertise ini lebih ke arah mungkin yang ke arah broadcasting, misalkan kayak di YouTube atau di Google Ads juga itu juga kita bisa bilang sebagai advertise online. Lalu ada juga affiliate marketing, yaitu mereka yang mungkin belum kenal kita tapi mereka memasarkan produk kita. Caranya gimana? Mungkin kayak melalui mereka memasang link produk kita di website mereka atau misalkan di blognya mereka. Nah, itu ada juga yang namanya affiliate marketing. Lalu ada juga yang namanya social media marketing. Ini lebih ke arah bagaimana kita bisa beriklan di Instagram, Facebook, atau social media yang lainnya. Atau juga pay per click marketing. Pay per click marketing ini kurang lebih mirip dengan yang advertise online, tapi pay per click ini lebih ke arah
kita pasang suatu iklan dengan satu keyword, tapi nanti kita baru bayar setelah ada orang yang klik untuk link itu. Nah, lalu ada juga yang namanya content marketing. Content marketing itu lebih ke arah mungkin bagaimana kita memanfaatkan konten kita untuk bisa menarik orang untuk tertarik sama produk kita dan belanja. Lalu kita mau bahas sedikit mengenai data untuk di pasar online yang ada di Indonesia saat ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak kita lihat ada beberapa platform yang mungkin sudah kita kenal dan kita tahu nih kalau misalnya kayak marketnya juga besar. Pertama mungkin kita bisa lihat dari Tokopedia. Tokopedia sendiri mempunyai 86 juta, sekitar 86.103.000 pengunjung setiap bulannya. Itu data di per Agustus 2020. Lalu ada juga Shopee. Shopee itu juga mereka mempunyai pelanggan pengunjung bulanan sebanyak 93 juta 44.000. Lalu kita selain dari e-commerce tadi kita juga ada yang namanya sosial media. Sosial media sendiri itu adalah ada TikTok yang sekarang juga lagi booming, itu mereka mempunyai 30.700.000 pengunjung bulanan. Lalu ada Instagram, mereka mempunyai 77.190.000 pengunjung bulanan. Lalu untuk Facebook sendiri juga saat ini menjadi yang terbesar dengan 166.500.000 pengguna per bulannya. Jadi di sini dibilang, ini kan kita lihat semua pengguna dari platform. Nah, kalau kita mau lihat mengenai berapa banyak sih orang yang belanja secara online, nah di sini ada datanya adalah total konsumen digital yang ada di Indonesia itu adalah 137 juta orang. Itu data di Agustus 2020. Dan estimasi total penjualannya di 2020 itu akan mencapai di angka 378,3 triliun rupiah. Atau sekitar kurang lebih 30 triliun per bulannya. Jadi anggap aja nih misalkan kayak, saya nggak tahu maksudnya posisinya sekarang untuk Bapak Ibu, untuk targetnya berapa nih untuk penjualan per bulannya. Cuman kalau misalnya kayak kita mau gambarkan sebagai suatu gambaran sederhana mengenai target 100 juta misalkan. Itu berarti kita cukup harus mencapai tingkat keberhasilan itu 0,00033%. Jadi kita bisa gagal 99,9999967%. Jadi benar-benar besar sekali peluang kita untuk kita bisa jualan melalui semua ekosistem dari online ini sendiri. Gitu. Nah, lalu sebenarnya kan kadang-kadang orang nanya nih, kalau lalu mulai dari mana dan gimana caranya untuk kita closing. Nah, kalau cuman di sini kita mau lihat lagi terutama untuk di masa-masa seperti ini sebenarnya gimana sih datanya, apakah benar-benar nih online itu bisa menjadi suatu solusi bagi kita atau malah justru kayak istilahnya menjadi tambahan effort tapi belum tentu bisa berhasil buat diri kita. Nah, di sini kita buka beberapa data. Jadi di tahun 2020 ini sendiri di bulan April ada data bahwa penjualan online selama PSBB itu tumbuh sebesar 480% dari Januari 2020. Ini data di April 2020. Nah, lalu untuk beberapa kategori yang sangat terdampak dengan langsung dan berkembang secara besar adalah makanan, tumbuh 1070% dari Januari 2020, dan produk olahraga. Nah, kan kita juga tahu nih beberapa saat ini mungkin kayak sepeda itu juga mereka lagi booming, jadi mereka juga tumbuh 210% dari Januari 2020. Nah, lalu di sini juga ada satu data dari data yang saya terima adalah bahwa pandemi ini mempercepat transformasi digital selama 5,3 tahun gitu. Jadi istilahnya seperti apa? Misalkan selama ini nih orang-orang yang belum tertarik untuk belanja online atau belum tertarik untuk menggunakan digital sebagai sarana marketingnya mereka atau bahkan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Misalkan contohnya kita bilang contohnya adalah kita kerja work from home gitu, kita membutuhkan platform-platform seperti kayak Zoom ini, atau kalau enggak platform-platform meeting yang lainnya. Nah, itu sebenarnya mungkin kalau dalam keadaan normal, itu perlu 5 tahun ke depan untuk bisa mencapai posisi di mana kita saat ini ada. Nah, tapi dengan adanya pandemi, itu mempercepat transformasi digital. Berarti dengan kata lain, itu juga akan mempercepat proses migrasi penjualan dari tadinya mereka yang akan belanja secara offline, mereka bisa lebih ke arah belanja secara online dari sekarang dan mungkin nanti seterusnya akan semakin bertumbuh gitu lagi, bertumbuh lebih besar lagi. Oke. Nah, lalu gimana sih caranya kita untuk mulai jualan di marketplace di online gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kadang-kadang kita terlalu fokus ke
gimana nih caranya closing gitu. Tapi di sini kita harus belajar kalau di 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 dalam penjualan secara online itu atau di dalam penjualan secara general untuk keseluruhannya. Jadi orang yang benar-benar sudah tahu barang apa yang mereka mau jual, barang apa yang mereka mau beli dan mereka sudah siap untuk membeli, itu sebenarnya posisinya hanya 3%. Nah, lalu sisanya di mana? Sisanya itu adalah mereka yang sedang mencari informasi. Itu ada 17%. Lalu mereka yang mungkin baru sadar kalau mereka mempunyai masalah, tapi mereka belum tahu nih, mereka harus mencari apa sebagai solusi dari masalahnya mereka. Itu ada 20%. Lalu ada 60% yang bahkan mereka nggak sadar kalau misalnya kayak mereka sedang menghadapi suatu masalah yang perlu satu solusi yang mungkin bisa mereka dapat dari produk kita gitu. Nah, jadi di sini kadang-kadang ini ini bisa ada juga orang-orang yang lain yang juga memperkenalkan ini sebagai market temperature. Jadi ada yang dibilang hot market, di mana orang yang sudah siap membeli itu dianggap sebagai hot market. Lalu mereka yang sedang research, mereka yang sedang cari tahu untuk solusi bagi produk mereka, itu kita bisa anggap sebagai warm market. Dan mereka yang belum tahu untuk masalahnya, itu kita bisa anggap sebagai cold market. Nah, lalu di sini kita bisa lihat nih, maksudnya untuk di mana aja sih kita bisa mencari. Nah, kalau misalnya kayak mereka yang sudah siap, biasanya mereka langsung mencari di landing page lah, kita bilang adalah di tempat di mana mereka bisa melakukan transaksi, entah itu di dalam bentuk marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau juga kadang-kadang mungkin mereka yang sudah tahu mereka harus beli kemana, mereka bisa langsung WhatsApp ke orangnya, atau mungkin mereka mencari melalui website yang dimiliki oleh distributornya itu sendiri atau penjualnya itu sendiri. Nah, lalu kalau misalnya kayak untuk yang mereka yang sedang mencari informasi, biasanya mereka lebih mencari ke komunitas, entah itu di Facebook, entah di Instagram, atau mungkin mereka juga bisa mencari informasi melalui Google, atau misalkan mereka juga mencari video tutorial gitu dari YouTube untuk mencari apa sih sebenarnya yang menjadi solusi bagi masalah mereka. Nah, lalu untuk yang orang-orang yang tidak mempunyai problem aware, ya biasanya mereka ya sebagai pengkonsumsi aja sih. Ini bisa jadi dari Facebook, dari Instagram, bisa juga dari platform-platform media sosial dan platform-platform entertainment yang lainnya. Nah, jadi di sini adalah gimana sih caranya kita mengenali di mana sih kita bisa menemukan customer kita. Tuh. Nah, lalu kalau misalkan kita sudah tahu nih customer kita ini temperature-nya seperti apa. Lalu kita kan bisa tahu untuk apa aja yang bisa kita kerjakan dengan mereka. Pertama-tama adalah untuk yang di cold market sendiri. Kalau misalnya mereka yang masih belum tahu masalahnya mereka, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengarahkan mereka itu adalah dengan kita memperkenalkan diri kita. Entah itu baik dengan content marketing, kita misalnya kayak membukakan lah masalah-masalah yang mungkin kita rasa bisa jadi target audiens kita, jadi target customer kita. Misalkan contohnya ada orang yang bingung gimana caranya untuk dia bisa menutup mobilnya padahal dia nggak punya garasi, tapi kan sekarang mobilnya jarang dipakai, jadi dia kayak butuh tutup cover produknya. Jadi kita mungkin bisa mulai dengan content marketing, dengan kita bisa mengedukasi mereka, oh ternyata perlu loh kalau mobil itu nggak boleh dijemur, dan kita perlu mengcover dengan satu tutup supaya istilahnya catnya bisa bertahan lebih lama. Itu adalah yang namanya content marketing. Nah, atau juga bisa dengan kita bisa melakukan endorse atau iklan atau hal-hal lainnya untuk memperkenalkan produk kita dan memperkenalkan masalah yang mungkin dihadapi oleh orang tapi selama ini mereka nggak sadar. Nah, lalu yang kedua adalah untuk warm market. Yang di warm market ini kita lebih ke arah kita mengarahkan mereka untuk mengetahui apa sih sebenarnya menjadi solusinya mereka. Lalu bisa juga kita menggunakan media seperti YouTube atau yang lainnya untuk bisa memberikan suatu gambaran tentang bagaimana cara mereka bisa menyelesaikan masalahnya mereka, terutama dengan produknya kita. Misalkan kita bisa melakukan video unboxing untuk produk kita, atau kalau enggak kita bisa juga melakukan video tutorial. Lalu juga bisa juga kita misalkan memberikan suatu skrip penjualan, skrip penawaran kepada mereka untuk bisa mereka mengarah lebih masuk lagi ke dalam pembelian untuk produk kita. Nah, lalu untuk customer yang kita bilang sudah hot, nah kita di sini kita bisa lakukan optimasi penawaran. Optimasi penawaran itu lebih ke arah hard selling, di mana kita bisa
langsung memberikan kepada mereka penawaran untuk mereka ambil agar mereka bisa langsung beli pada saat itu juga. Nah, itu banyak caranya, entah itu bisa dengan misalkan promosi gratis ongkir atau promosi COD, atau misalkan juga bisa jadi kita memberikan promosi penawaran dalam waktu terbatas dan yang lainnya juga gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak pada saat kita mengenal larger market formula ini, itu kita bisa mengetahui sih bagaimana tahapnya kita harus mulai dan kita harus mengerjakan dari mana, dan ini nantinya kita bisa jadi sebagai bahan evaluasi di mana di setiap tahap ini pasti ada plus minus yang kita perlu lakukan lagi, dan nantinya itu akan bisa menjadi continuous, maksudnya jadi perbaikan secara terus-menerus buat diri kita gitu. Nah, lalu di sini kita tadi kan di situ, kalau tadi yang di sebelumnya kita melihat ini sebagai suatu proses satu persatu gitu. Nah, cuman kalau misalnya kayak di dalam suatu transaksi sendiri, kita berharapnya adalah pada saat orang selesai transaksi itu mereka nggak selesai di situ, tapi mereka juga bisa jadi repeat lagi dan mereka bisa membeli lagi. Jadi di sini ada satu tambahan di mana ada proses yang namanya retention. Retention itu adalah di mana customer yang sudah membeli produk kita, lalu kita berikan semacam follow up untuk mereka sehingga mereka bisa kembali lagi membeli lagi produk kita untuk berikutnya, bahkan mungkin mereka bisa jadi merekomendasikan produk kita ke teman-temannya atau mereka yang membutuhkan hal yang sama dengan mereka gitu. Nah, jadi ini lebih ke arah full cycle-nya sih, bagaimana apa aja yang kita bisa lakukan di setiap prosesnya gitu. Nah, lalu kalau kita mau bertanya nih, kita mulai dari mana? Nah, sebenarnya ini kembali lagi tergantung dari posisinya kita saat ini. Apakah kita sudah mulai jualan, atau kita misalkan belum sama sekali jualan online, ya kembali lagi kita kenali dulu untuk dari posisi kita sekarang saat ini. Nah, kalau misalkan emang kita sudah, maksudnya kita emang benar-benar kita belum mulai jualan dan kita mau mulai jualan, menurut saya perlu untuk kita mempersiapkan diri untuk tempat jualannya lah, di mana kita bisa menjual produk itu, bisa melalui marketplace seperti Tokopedia atau Shopee, atau misalnya kita juga menyiapkan suatu landing page, misalkan website di mana mereka bisa datang ke situ dan bertransaksi, atau misalnya kita juga bisa menyiapkan satu nomor WhatsApp untuk bisa dikontak supaya mereka bisa bertransaksi di situ. Lalu kalau misalnya setelah dari situ kita kembali lagi, kita akan berkembang di yang information gathering, yang di tahap edukasinya, di mana kita bisa mulai membuat konten-konten untuk produk kita, membuat konten-konten edukasi kepada mereka, baik itu dari sosial media, YouTube, atau juga mungkin kita bisa mulai memberikan keberadaan kita di Google. Mungkin kita bisa mulai dengan memberikan pinpoint dari alamat kita atau toko kita dan lain-lain, dan informasi tentang toko kita di Google. Nah, lalu setelah itu, ya kembali lagi kita bisa mungkin lebih mengoptimasikan berbagai sosial media dan platform-platform jualan yang bisa kita manfaatkan sebelumnya. Jadi gitu. Jadi kembali lagi ya kita kembali lagi, kalau pada saat kita mau closing, kita kembali lagi jangan hanya terfokus kepada yang 3%-nya tadi, karena kembali lagi pada saat kita hanya fokus kepada 3% itu, ujung-ujungnya nanti kita akan sangat bersaing dengan mereka yang sama-sama hanya fokus di 3%-nya itu, di mana nanti ujung-ujungnya jadi kita akan bersaing hanya dari harga, atau kadang-kadang ya mungkin dari reputasi saja gitu, yang padahal kalau kita tahu sekarang ini sendiri juga sebenarnya sudah banyak juga yang jualan. Jadi kembali lagi kita harus melakukan yang namanya, kita harus optimasi di berbagai platform-platform yang lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan market yang lebih besar. Dan ujung-ujungnya ya kembali lagi kita tujuannya adalah untuk mengarahkan mereka ke tahap buying ini. Jadi kembali lagi, kalau sekarang ini banyak orang yang saya rasa agak susah untuk kita jualin, karena istilahnya mereka sudah terlalu banyak opsi, sudah terlalu banyak penawaran yang mereka terima. Jadi kembali lagi kecenderungannya adalah orang-orang menjadi lebih susah untuk dijualin gitu. Jadi kembali lagi orang ingin diberikan suatu cerita di mana mereka akhirnya memiliki satu keputusan untuk mereka sendiri nih yang bisa melakukan transaksi. Jadi kembali lagi bukannya kita yang memberikan suatu penawaran lalu mereka mengambil penawaran itu, tapi
kita mengarahkan tentang gimana sih supaya mereka akhirnya mengambil keputusan untuk membeli produk kita, gitu. Jadi ya kurang lebih dari saya itu aja mungkin yang bisa saya sharing-kan. Nanti mungkin kita bisa kalau, ada beberapa hal yang mau ditanyakan kita bisa sharing pada saat sesi tanya jawab. Thank you. Thank you Pak Tony. Wow, luar biasa Pak Junaidi, Pak Juniardi. Wah, sorry nih, salah sebut. Ya, Pak Juniardi sudah banyak membagikan banyak sekali data-data ya. Banyak sekali hal-hal yang sangat-sangat apa ya menarik gitu ya untuk dia bagaimana boleh berbagi. Nah, mungkin Pak Jun, mungkin pertanyaan dari saya pertama mungkin bisa dijelaskan juga kepada teman-teman di UKM sini ya, bagaimana caranya supaya bisa biar produk kita itu menarik gitu loh. Boleh nggak kasih tips sih kepada kita Oke. nih? Oke, jadi kembali lagi produk kita gimana cara bisa menarik, pertama-tama adalah dengan kita mengetahui siapa sih sebenarnya yang kira-kira bisa tertarik dengan produk kita. Misalkan contohnya pada saat saya melihat suatu penawaran skincare atau misalkan, penawaran apa itu, penawaran make up atau kosmetik gitu. Mungkin buat saya nggak menarik, tapi mungkin buat istri saya itu akan jadi sesuatu yang menarik. Jadi kembali lagi, kita lihat tadi bahwa market di online ini sendiri adalah market yang besar dan sebenarnya di online ini sendiri mereka mempunyai suatu suatu keuntungan untuk mereka bisa mempunyai segmentasi yang sangat jelas sekali untuk setiap target marketnya dan setiap marketnya. Misalkan contohnya pada saat saya sedang browsing di Instagram atau sosial media, itu mungkin penawaran yang akan diberikan ke saya itu adalah penawaran yang spesial untuk saya. Jadi itu akan, membuat itu jadi menarik gitu. Jadi kembali lagi, kita harus mulai dengan kita mengenali dulu nih, siapa sih yang menjadi customer kita dan bagaimana kira-kira kita bisa mensegmentasi mereka. Lalu dari situ kita bisa memberikan, eee, kita bisa mengidentifikasi masalah mereka dan bagaimana produk kita bisa mengatasi masalah mereka. Pada saat kita sudah bisa memberikan suatu produk yang bisa mengatasi masalah, harusnya itu akan menjadi sangat menarik. Nah, nanti sisanya baru kita ngomongin mengenai bagaimana caranya kita bisa menampilkan produk dengan image yang menarik, bisa menampilkan dengan copywriting yang menarik, tapi kembali lagi di awalnya tadi adalah bagaimana kita bisa mengenali dulu nih, mengenali dulu customer kita seperti apa dan, dan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah mereka, gitu sih kurang lebih. Wow, berarti intinya adalah kata kuncinya dari tadi itu Pak Juniardi lebih kepada yang penting konsepnya gitu ya. Betul ya? Betul Konsepnya dulu nih, artinya ada kebutuhan gak nih market? betul. Karena seringkali kita memaksakan kehendak atau ini kayaknya laku nih gitu ya. Atau Mhm ketika kita masak sesuatu, ini kayaknya enak nih, dijual harusnya laku nih. Ternyata begitu udah dijual, ternyata nggak laku, nggak ada yang beli gitu kan. Nah, mhm, hal seperti itu ya Pak Jun ya. Ya, ya betul. baik, luar biasa banget. Thank you Pak Juniardi. Dan teman-teman silakan yang mau bertanya silakan langsung isi di kolom chat. Nanti ada waktunya untuk di sesi Q&A. Jadi memang pada kesempatan kali ini saya akan lebih banyak untuk banyak waktu untuk tanya jawab berinteraksi karena lebih enak itu kita interaksi ya. Nah, tapi sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya ingin menghadirkan eh, teman saya yang lain, ya teman saya yang lain, dia kalau kalau dilihat itu, kalau dilihat company profilnya ini perusahaan seperti perusahaan Korea, ya, dan ternyata kalau dilihat produknya juga, wah produknya keren-keren banget gitu ya, dan bisnisnya sangat sederhana. Teman saya ini yang sebentar lagi akan bicara adalah dia bukan produsen, dia sebenarnya lebih tepatnya kalau mungkin bahasa kita adalah reseller. Tetapi reseller dengan skala besar atau distributor dalam untuk suatu produk dan ternyata mereka bisa eksis bahkan survive di pandemi COVID-19 ini, di masa pandemi. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya mau langsung mengundang dulu sahabat saya yang luar biasa, Pak Mirzal. Halo Pak Yo, Mirzal, apa kabar? malam Pak Tony ya, baik. Wow, luar biasa Pak Mirzal. Sehat ya Pak Mirzal ya? Oh, sehat selalu Oke. pasti. Jadi di sini di tengah-tengah kita ini ada banyak sekali para pelaku usaha, pelaku UKM gitu ya. Nah, Ya, salah satu cara untuk kita pembelajaran adalah dengan kita melakukan yang namanya sharing atau sharing bisnis sharing gitu ya. hmm, Belajar dari pengalaman orang lain.
Nah, berkaitan dengan 101 cara closing jualan online ya. Nah, bagaimana dari Pak Mirzal sendiri boleh nanti tolong perkenalkan diri dulu ya Pak Mirzal ya. Siap, siap, Pak. Tolong perkenalkan diri dulu, perusahaannya bergerak di bidang apa, produknya apa, lalu bagaimana Pak Mirzal bisa membuat atau mengemas produk ini bisa menjadi laku di online. Padahal kalau dibilang ini bukan produknya Pak Mirzal itu tangan kedua ya. Betul ya Pak Ya, Mirzal ya? betul, betul, Tapi betul. ternyata, nah disinilah yang saya mau katakan ya teman-teman bahwa kita itu kadang-kadang sebagai pelaku bisnis, pelaku usaha terlalu idealis. Bahwa kita harus punya produk, kita harus... Yang penting itu sebenarnya bukan kita punya produk atau kita punya jasa yang kita bisa jual. Tapi bagaimana kita memiliki suatu mindset bisnis dan melihat ada sebuah peluang. Dan yang saya lihat di sini adalah bagaimana Pak Mirzal bersama dengan partnernya bisa melihat satu peluang yang tadi dikatakan oleh Pak Jun, yaitu bicara mengenai ada kebutuhan market nih. Ada kebutuhan market. Ya, pasar membutuhkan sesuatu. Dan dari situlah Pak Mirzal mencoba untuk masuk menjalani sejak 5 tahun yang lalu dan sekarang boleh kita katakan udah sukses gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya berikan tepuk tangan virtual. Mari kita berikan tepuk tangan buat Pak Mirzal. Silakan Pak Mirzal, perkenalkan diri dulu. Sementara Baik, saya akan tampilkan company profile-nya. ya. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih untuk Pak Tony dan rekan-rekan sekalian untuk memberikan kesempatan malam ini untuk saya bersama partner saya Pak Mario untuk sharing. Nama saya Mirzal. Saya berdua, ada partner saya namanya Mario nanti yang akan bicara juga setelah saya. Dan usaha kami ini berdua ini bergerak di bidang sepatu. Dan kebetulan kami ini menjadi distributor, salah satu distributor untuk merek Bifly di daerah Jabodetabek. Dan kita memang dipercayakan dan menjadi pemegang yang utama untuk daerah Jabodetabek, ya kan? Saya bersama partner ini sebetulnya baru sekali di bidang online, benar-benar baru, dan kita menjalankan bidang ini juga jujurnya ya boleh dibilang kayak zaman now bilang gitu ya, aduh katro banget sama bisnis online, bener-bener gak ngerti sama sekali gitu. Karena kita ini baru, kalau untuk kita ngikutin di bidang online ini, sebetulnya saya sama partner ini baru, mungkin dibilang 2 bulanan. Tapi Bifly sendiri memang sudah ada di Indonesia, itu lebih tepatnya sekitar 4-5 tahun, itu sudah ada. Dan saya bersama partner ini sebetulnya, kalau boleh dibilang, kita ini sebetulnya bergerak di bidang properti tadinya. Di awal tahun itu kita berdua itu mainnya properti. Tetapi ya zaman sekarang, zamannya COVID, susah, bingung bagaimana mau mencari usaha jalan keluar gitu kan. Saya sama partner itu cuma berpikir, aduh gimana ya ke depannya gitu. Tetapi online itu banyak dicari sama orang. Kenapa? Saya punya pengalaman pribadi, jujur. Ini kayak benar-benar sharing pribadi banget ya. Ini sharing pribadi saya adalah, saya mau cari sesuatu di pas zaman COVID ini. Tetapi mau cari barang sesuatu, apa segala macam, kita nggak bisa pergi ke mall, ya kan? Kita nggak bisa jalan keluar karena PSBB dan segala macamnya. Lalu saya sama partner ini cuma bingung, kita mau ngapain ya? Kita bawa klien susah gitu kan, kita mau ngapa-ngapain juga susah gitu. Terus gue perlu sesuatu, gue harus kemana? Partner saya pernah ngeledekin saya, lu belajar dong, itu online, lu belajar dong itu lihat cari barang Tokopedia. Terus tiba-tiba teman saya, partner saya ini juga bilang, gimana ya kalau misalkan kita punya usaha ya di bidang sesuatu, tapi kita mainin di online gitu, baik itu mau di Tokopedia atau di Shopee atau Google atau Facebook, Instagram segala macamnya itu, bagaimana ya? Nah, lalu sekitar hampir 3 bulan yang lalu tepatnya,
Itu saya sama partner itu kita bingung. Kita ini benar-benar katrok banget gitu kan. Dan saya cuman teringat teman saya ini Pak Ryan Jun ini dulu kerjanya di blibli.com, ya kan? Nah, akhirnya saya bilang sama partner, oke, mau nggak kita belajar nih, kita ketemu sama beliau, gitu kan? Kita belajar, kita tanya-tanya segala macam, bagaimana nih, ya kan? Karena pertanyaannya itu sangat amatlah banyak dengan yang mungkin yang boleh dibilang saya masuk di umur 40 ini gitu ya, yang katronya setengah mati gitu kan, bingung nih bagaimana nih gitu. Tiba-tiba saya janjian sama Pak Ryan, saya bilang, Pak, boleh nggak kita ketemu nih, mau belajar sesuatu untuk masalah online, bagaimana sih awal mulanya, kita harus memulainya dari mana, segala macam, ya kan? Nah, begitu saya janjian sama Pak Ryan bilang, silakan datang. Ayo kita belajar bareng-bareng. Karena saya memang udah lumayan 5-6 tahun kenal sama Pak Ryan, jadi saya bisa datang ke tempatnya gitu. Tapi yang saya tahu beberapa tahun yang lalu itu Pak Ryan itu masih kerja di blibli.com, ya kan? Tiba-tiba saya kaget begitu diajak datang ke kantornya, udah datang aja Pak ke kantor. Saya kaget sekali. Wow, cuma bisa bilang wow. Saya bingung gitu kan, nggak bisa bicara apa-apa gitu kan. Nah, terus saya langsung naik ke office-nya beliau dan saya banyak bertanya-tanya dan saya banyak belajar. Dan di situ pun saya bukan banyak belajar, semangatnya itu benar-benar keluar banget. Karena saya melihat pandemi ini bukan sesuatu halangan untuk kita mencari uang. Itu yang saya pikirkan yang pertama. Nah, makanya saya banyak belajar. Nah, saya usaha ini juga bukan hanya di online saja, di offline juga ada. Karena saya jualan itu retail, sepatu dan segala, karena bidang saya ini bidang sepatu, ya kan. Nah, sepatu ini kan banyak orang yang akan pakai, ya kan. Saya juga memberitahukan kepada Pak Ryan, Pak, tapi bidang sepatu bagaimana ya enaknya ya, walaupun banyak orang yang memakai gitu kan, tetapi kan zaman pandemik ini di online bagaimana? Pak Ryan memberitahukan banyak hal gitu kan. Lalu setelah saya pulang, saya diskusi, saya ngobrol sama partner saya. Saya coba bilang sama partner saya, bagaimana nih? Kita mau coba nggak nih? Gitu kan. Jalanin dong, kenapa enggak? Gitu. Nah, mungkin untuk masalah teknis dan segala macamnya, saya hanya bisa menyerahkan sama partner saya ini yang luar biasa gitu kan, yang juga membantu saya di banyak bidang gitu kan. Silakan Pak Mario untuk berbicara. Oke. Halo semuanya, selamat malam. Ya, Pak Mario, selamat malam. Selamat malam Pak Tony. Ya, silakan Selamat malam, Pak Mario. Bapak. Ya, oke, terima kasih Pak. Selamat malam semuanya Bapak Ibu di UKM. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Pak Tony Chen dari Right and Big Coaching and Consulting, dan Pak Jun nih, khususnya guru saya nih terus terang nih, atas kesempatannya buat sharing malam ini. Seperti yang partner saya sudah sampaikan, kalau boleh saya tambahin sedikit, sebelumnya kita di properti itu benar-benar goyang bisnis. Sama sekali kita juga transaksi itu udah nggak ada. Istri saya pun kalau boleh sharing di sini, istri saya itu kerja di satu perusahaan airlines dan mengalami pemotongan income yang signifikan. Di sini kita waktu itu udah puter otak gimana caranya, ya kita ketemu akhirnya sampai untuk produk yang kita distribusi sekarang ini adalah sepatu. Apa yang kita lakuin,
saat waktu pertama kali ke Pak Jun, kita belajar, semua dijelaskan sama beliau, lalu kita mulai market research. Kita riset di market gimana permintaan sepatu, jenis-jenis sepatu, kualitas sepatu, semuanya kita riset. Setelah itu kita lihat juga target marketnya, penjualannya itu ke siapa sih? Yang pertama setelah semuanya sudah kita analisa, semua setelah kita sudah tahu, kita mau buat sistematis. Gimana caranya kita mau bikin sistematis penjualan itu, sepatu itu khususnya. Di sini yang saya terapkan adalah, yang kita terapkan adalah sistematis penjualan online, karena offline kondisi saat ini mall tutup saat COVID, toko konvensional juga up and down dan banyak sekali yang tutup juga. Kita mau nggak mau itu masuk di online. Di online, saya masuk ke step berikutnya itu kita identifikasi masalahnya yang ada di online itu gimana. Yang kita temuin adalah yang pertama itu masalah harga. Dari masalah harga itulah kita cari tahu, kita diskusi gimana caranya kita supaya yang kondisi yang terjadi adalah menurut saya saat ini di marketplace, toko-toko online itu adalah seperti perang harga. Yang kita terapkan di sini, kita nggak mau ada perang harga di produk kita. Jadi saya terapkan di sini adalah sebagai distributor sepatu Bifly ini, saya membuat satu sistematis di mana harga itu kita sebagai pusat, kita yang memaintain, kita yang memantau supaya tidak ada perang harga di antara reseller-reseller kita. Kita keluarkan promo, contohnya kita keluarkan promo satu sepatu, satu pasang saat ini 150.000. Kita sudah setting, kita sudah info kepada reseller-reseller kita. Reseller kita itu dapat pastinya lebih murah. Jadi antara reseller semua harga itu terkontrol dan semua setting itu sesuai promo yang kita pasarkan. Dan kualitas kalau untuk ada promo-promo tersendiri dari masing-masing reseller itu sah-sah aja sih. Tapi pada dasarnya harga yang ada di pasaran itu terkontrol, tidak ada yang domplang antara distributor dengan reseller itu, tidak ada sikut-sikutan. Sekarang kan banyak distributor yang dia jual ke reseller sekian, tapi dia jual harga di marketplace juga sekian, sama intinya. Jadi kita tetapkan sistematis itu dulu di awal. Setelah itu kita mulai pemasaran kita gunakan karena kita sistemnya reseller, distribusi, jadi kita pakai platform. Ini juga saya dapat input dari Pak Jun juga, satu platform untuk karena kita buka ada di Tokopedia, di Shopee, kita ada satu platform untuk memantau artikel-artikel dan volume kuantiti SKU itu dari jumlah barang. Setelah itu kita memakai juga tools yang sekarang ini disebut lebih umumnya digital marketing lah, seperti Facebook. Di situ kita masuk ke grup-grup komunitas, Instagram. Di sana juga sekarang ini kita sudah mulai untuk endorse. Endorse itu juga bukan berarti kita harus endorse dengan bayar mahal ke selebgram, karena awalnya itu juga kita nggak mampu, kita belum ada uangnya. Tapi kita titipin ke orang-orang yang punya followersnya banyak, volume followersnya tinggi. Kita titipin, kebetulan saya punya teman, dia punya adik itu followersnya banyak, kita endorse, dia bantu, dia unboxing dari awal, dia kasih lihat di situ. Unboxing itu berupa videonya itu menjabarkan di situ kualitas barang kita seperti apa, kemasan kita seperti apa, harga kita seperti apa. Jadi semuanya itu terdeskripsi, terjabarkan secara jelas. Setelah itu juga ya ada YouTube, ada Google Ads yang kita pakai.
Dan yang paling utama sih awal-awal itu kita memakai juga dari WhatsApp. WhatsApp kalau menurut saya besar sekali sih pengaruhnya, karena itu kan dari grup kita ada. Saya sebelumnya itu dari background saya dari properti, saya itu banyak grup. Jadi wah setiap hari itu saya broadcast. Mungkin kalau misal saya boleh di sini input, broadcast itu jangan banyak foto, tapi mungkin kita pakai buat satu konten, e-flyer itu yang di situ yang menarik, seperti yang Pak Jun tadi sharing, ada promosi di situ, ada sale, ada foto barang kita, foto asli. Jadi yang membuat orang itu menarik. Setelah mereka respon, baru kita akan kirimkan by foto. Awalnya pun kita seperti partner saya bilang, kita jumlah barang itu kita nggak banyak. Kita di awal itu cuma bisa dapat barang itu cuma 400 sekian pasang. Tapi di tengah-tengah jalan, bahkan saya ketemu reseller yang dia saking udah terkena dampak COVID ini dari pekerjaannya, teman saya sendiri kebetulan, dia resign, dia sekarang fokus di sepatu, jadi reseller saya. Dia masukin ke satu distro-distro, dia toko-toko yang modelnya itu toko-toko konvensional offline, ada di daerah Jakarta Selatan. Dia masukin ke situ, dan ternyata di tempat itu punya cabang 3. Dan dia ditawarin dari masuk 1 untuk ke cabang yang lainnya. Luar biasa kalau menurut saya. Tapi dari semua proses yang kita temuin, setiap tantangan itu pasti ada. Modal, udah begitu distribusi, udah begitu kita harus berpikir untuk membuat satu promosi, kita harus bikin, belum kita lagi ngalamin satu penolakan. Semua proses-proses itu yang saya alamin itu adalah pengalaman yang luar biasa. Jadi kalau menurut saya sih, menurut kita di sini yang kita jalanin, justru pengalaman-pengalaman itu yang membentuk kita harusnya makin semangat gitu loh. Setiap hari kita akan temuin, tapi kita pasti dapat jalan keluarnya. Online itu yang market online menurut saya itu luas, dan sekarang ini adalah sudah mengglobal, akan mengglobal gitu. Zaman sekarang pasti akan teknologinya arahnya pasti ke arah digital. Jadi kita, menurut saya sih, kita khususnya kita harus sudah menyesuaikan untuk ke arah situ. Sampai pada akhirnya kita juga punya kesempatan, karena dari kita menggunakan tools-tools yang tadi, kita ketemu sampai kita bisa masuk ke korporasi. Kita menyediakan saat ini kita masukin penawaran dari satu contoh, maksudnya dari satu perusahaan besar, dia di bidang retail juga, yang memerlukan seragam untuk sepatunya. Sekarang kita lagi membahas, lagi masuk ke arah korporasi. Semuanya itu kita jalanin, kita lihat dampaknya, dan kita bisa bilang online punya masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Dan satu hal, proses-proses itu yang tentunya yang harus kita jalanin, dan kita harus punya mental yang menurut saya kita harus kuat untuk di online ini. Terima kasih Pak Tony, Pak Jun. Wow, luar biasa ya. Ternyata ya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih, yang kita bisa belajar bagaimana pemaparan dari seorang anak muda ya, masih muda lah ya, kita nggak beda jauh. Oh, muda banget saya. Ya, oke. Baru 40 tahun gitu ya, umurnya baru 40 tahun, tapi bagaimana intinya adalah mau terus bergerak, intinya adalah mau terus belajar dan mau terus berubah. Nah, inilah yang pertama-tama kita harus memenangkan diri kita sendiri. Karena terkadang kalau dilihat, kita seringkali udah belum apa-apa patah arang ya. Belum apa-apa kita sudah, waduh kayaknya udah terlalu banyak nih. Waduh udah terlalu banyak nih pemainnya. Waduh terlalu susah. Waduh nanti butuh waktu lagi gitu ya.
Nah, oleh sebab itu saya selalu di dalam setiap pendampingan bisnis UKM maupun dalam rekan-rekan untuk yang pengusaha mikro sekalipun, saya selalu mengatakan bahwa jangan mudah mengeluh, gitu ya. Stop komplain. Dan mari kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Dalam arti apa? Seringkali kan mulut kita sih seringkali terucap gitu ya, waduh susah nih kayaknya jualan online. Ya susah, Anda akan selamanya susah. Dari tadi sebenarnya kalau Anda perhatikan, dari sahabat-sahabat Right and Big, dari Pak Jun, dari Pak Mirzal dan Pak Mario, mereka benar-benar membagikan kepada kita yang penting semangat, mau belajar, mau berubah gitu ya. Tidak ada istilah tidak bisa, semua bisa. Nah, oleh sebab itu Right and Big juga komitmen gitu ya, ingin membantu setiap teman-teman semua para pelaku UKM, pelaku usaha untuk yang mau kita juga mengembangkan bisnis dan usahanya. Ayo merapat kepada kami ya, merapat kepada kami. Nanti kita akan bisa melakukan banyak sekali hal yang tentu saja sangat membantu dalam pengembangan usaha dari teman-teman semua ya. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelum sesi tanya jawab kayaknya Mbak Rani lebih enak ya. Kalau sekarang itu kita kasih Yes. bagi-bagi hadiah dulu ya Mbak Rani ya. Iya Sebelum dong, kita ke supaya hadiah. semangat. Supaya Oke. semangat. Oke, jadi supaya kita malam hari ini semangat, karena hadiahnya, oh ya lupa kasih tahu loh, itu hadiahnya yang Magic Jar sama setrika itu sponsor dari Pak Jun. Aduh Pak Jun baik sekali, malam hari ini tambahan hadiahnya luar biasa ya, terima kasih loh. Tapi itu di akhir ya, kalau kita mau door prize-nya 2 dulu, voucher dari R&B. Voucher itu ya consulting dan coaching 250.000 masing-masing. Nah, kita akan putar, ini semua namanya sudah dimasukkan di Wheel of Names kita, nanti tinggal diputar ya sama Mas Anwar, boleh dibantu. Kita putar dulu yang pertama, silakan Mas. Siapakah pemenangnya? Oke, saya nggak pernah menang, nggak ada namanya kayaknya di sini. Oke, siapakah? Depreneur. Ada? Namanya luar biasa ya, Depreneur. Oke, boleh dibuka mic-nya Depreneur, apakah masih ada di sini? Oh, masih ada, ya, masih ada. Oke. Masih. Oke, satu Ya, lagi ya. selamat ya, selamat. Oke. Satu lagi, langsung di-remove namanya yang sudah dapat. Satu lagi, siapakah yang dapat door prize, potong voucher dari R&B untuk coaching dan consulting 250.000. Siapakah yang beruntung? Itu tengah-tengah ya? Oh, Di. Aduh, namanya singkat banget ya. Di. Selamat, Di. Oke, Pak Toncen, silakan dilanjut kembali Pak Tony. Oke, terima kasih Rani. Ya, selamat buat para pemenang. Nanti masih ada lagi satu lagi voucher Right and Big dari saya dan teman-teman semua. Sekarang kita langsung ke sesi tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Dan ternyata Pak Jun dan Pak Mirzal, Pak Mario, nah nanti mungkin boleh saling menambahkan ya. Kita keroyokan aja deh, kita berempat ya. Ada saya, ada Pak Jun, ada Pak Mirzal, Pak Mario. Mungkin kita bisa sama-sama jawab pertanyaan dari teman-teman ini ya, dari berbagai macam sisi. Mungkin saya akan menanyakan dulu pertanyaan pertama dari Yemima Damayanti. Beliau menanyakan begini, boleh share nggak tips untuk jualin produk yang unisex? Karena agak sulit untuk identifikasi produk ini akan lebih disukai oleh pria atau wanita. Nah, terima kasih katanya. Mungkin dari Pak Jun dulu deh. Bagaimana, punya nggak Pak tips untuk jualan produk yang unisex? Oke, jadi kalau untuk produk unisex sendiri sebenarnya itu kan kadang-kadang kan kita bisa sangat mudah untuk memberikan segmentasi dari gender nih, dari pria dan wanitanya. Nah, tapi kalau misalnya pada saat ini produk ini adalah produk unisex, ya mungkin kita bisa approach dari segmentasi yang lainnya. Misalkan contohnya adalah daerahnya, misalkan contohnya, apakah kita mau cari orang-orang yang tinggalnya di daerah Jakarta atau di daerah mana. Lalu dari situ kita misalkan bisa juga melihat dari hobinya. Misalkan contohnya unisex mungkin yang bisa umum itu adalah misalnya kayak pakaian gitu ya, kaos atau segala macam. Berarti kan itu suatu yang bisa kita lihat adalah kesenangannya mereka terhadap sesuatu yang casual. Ya mungkin kita bisa lebih ke mensegmentasikannya ke hal-hal yang lain, misalkan ke
hidup casualnya mereka, atau misalkan dengan kesehariannya mereka, rata-rata mereka hangout-nya di mana, atau yang lainnya. Nanti dari situ ya kita bisa menggambarkan nih, kurang lebih kita bisa membuat satu yang namanya persona. Persona itu adalah kira-kira customer kita itu seperti apa sih? Kalau misalnya emang kita emang gendernya mungkin pria dan wanita, ya nanti kita bisa pecahkan lagi, misalkan umurnya. Mungkin umurnya di umur 25 sampai umur 30, atau misalkan umurnya 25 sampai 35. Lalu misalkan mereka lebih tertarik sama sesuatu yang casual. Dan nanti di Facebook atau di Instagram itu atau di Google Ads semua itu mereka punya segmentasi yang sangat sempit sekali sebenarnya. Mereka bahkan bisa tahu siapa yang 6 bulan lalu hamil, atau misalkan mereka yang tinggalnya di daerah Jakarta Barat, yang mereka yang istilahnya kesehariannya dari Jakarta Barat perginya ke Jakarta Pusat, itu mereka bisa tahu semuanya. Jadi kembali lagi, mungkin kalau misalnya kita nggak bisa mensegmentasi dari gendernya, ya kita bisa mensegmentasi dari hal-hal lain. Gimana kita bisa menemukan customer yang sesuai sama produk-produk kita, gitu sih kurang lebih. Oke, terima kasih buat Pak Jun. Barangkali mungkin dari Pak Mirzal atau Pak Mario mau menambahkan bagaimana caranya, tipsnya Pak Mirzal mungkin ada? Kalau dari kita ya yang main sepatu saat ini ya, kita punya beberapa produk itu ukurannya itu unisex. Jadi dari 35 sampai 43, ada yang 44 gitu, 45 udah oversize, ya kan? Karena satu artikel itu warnanya sama, ya kan? Itu tadi ukuran perempuan itu di 35 sampai 39. Kalau yang cowok itu 40 sampai 43, 44 gitu kan. Dan kita itu kalau di marketplace di beberapa tempat kita keduanya itu tetap kita taruh aja, kalau kita ya di bidang sepatu ya, itu kita tetap taruh di situ. Karena setiap ukuran itu menjadi kalau kita cuma taruh mungkin cuma 39 kita bisa untuk perempuan apa segala macam. Karena kan kalau misalkan di Tokopedia atau Shopee itu kan ada di deskripsinya gitu kan. Di deskripsinya itu kita juga menuliskan di situ. Kita memberikan keterangan yaitu ini ukuran 35 sampai 43. Di 35 ukurannya size-nya berapa sentimeter, 36 berapa sentimeter, dan kita juga memisahkan yang 35 sampai berapa itu untuk perempuan, yang untuk laki-laki itu yang ukurannya berapa sampai berapa. Itu kalau kita di bidang sepatu. Mungkin Pak Mario bisa menambahkan dari sepatunya, apa tuh gimana? Kalau menurut saya sih ya, kalau saya sistem punya penganut mindset atau prinsip sikat terus, hajar terus. Menurut saya unisex namanya aja konsepnya udah unisex ya. Unisex itu pasti akan dipakai sama perempuan sama laki-laki. Saya akan segmentasikan mungkin saya akan kasih satu ininya, saya akan postingnya satu oke untuk wanita dengan segmen baju wanita kalau untuk produk baju. Atau kita akan masuk misalnya sepatu wanita. Tapi kita di satu sisi untuk misalkan itu ada beberapa artikel atau beberapa SKU, ada beberapa varian, kita masukin di situ juga untuk segmennya baju pria, kaos pria, atau sepatu pria. Jadi semua segmen biar market sendiri yang menentukan pada dasarnya seleranya itu bagaimana. Karena itu kan pada dasarnya menurut saya barangnya itu, itemnya itu pun udah unisex. Pasti kalau namanya dipublish untuk unisex dan itu dua-duanya punya kebutuhan ya pasti. Dan kita nggak tahu, masa kita mau membatasi, maksud saya selera dari masing-masing orang, dari market gitu, dari pasar atau dari permintaan. Itu sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih Pak Mario, Pak Jun, dan Pak Mirzal. Oh ya, maaf Pak Tony, mungkin saya bisa tambahin lagi satu lagi. Unisex itu ada kelebihannya itu juga bisa dipakai buat couple, ya kan? Jadi bisa kembaran ya, bisa kembaran ya. Yoi, betul sekali. Jadi apalagi bisa jualannya bisa double. Yoi, betul sekali Pak. Itu tambahannya sih Pak dari saya. Oke. Bisa dibikin paket promo lagi tuh Pak. Betul sekali. Ya paket Valentine gitu ya, paket Valentine. Jadi kalau selama bulan Februari karena Valentine, karena beli buat couple jadi diskon gitu ya. Wah menarik. Betul. Ya. Menarik. Oke, pertanyaan berikutnya.
Dari Monik. Nah, boleh share bagaimana caranya saat harga yang sudah kita jual ternyata lebih mahal dari pesaing kita pastinya di online ini ya. Apa dengan mudahnya kita langsung turunkan harga atau ada trik khusus? Jadi artinya ini mungkin Bu Monik ini punya pengalaman mungkin ketika kita sudah jual, udah posting di marketplace gitu misalnya ya, tapi ternyata ada kompetitor jual lebih murah. Nah, ada trik nggak? Nah, ini kayaknya yang jawab kayaknya Pak Jun deh. Pak Jun gimana Pak Jun? Oke. Nah, ini pertanyaan klasik lah, banyak orang yang sering menanyakan hal ini. Jadi kalau misalnya kayak dari saya sendiri, approach yang kita perlu ketahui adalah kalau pada saat kita berjualan secara online, baik itu di marketplace atau kita misalnya kayak jualan di platform kita sendiri, itu berarti kita ada di tempat di mana kita akan sangat mudah sekali dibandingkan dengan semua kompetitor. Jadi dan kompetitor kita itu nggak akan cuma satu, jadi mungkin akan ada banyak, ada ratusan, ada ribuan. Jadi kalau misalnya kayak pada saat kita mencoba untuk menjadi yang termurah itu nggak akan mungkin. Maksudnya mungkin pada saat kayak kita menjual satu barang nih, kita sudah jualan lama. Ada orang pemain baru, mereka mau jualan, mereka mau cari nama, ya biasanya mereka akan paling mudahnya adalah mereka akan membanding harga. Jadi kembali lagi dari kita nggak akan bisa sih untuk bersaing dengan cara menurunkan harga terus-menerus, karena kembali lagi akan selalu ada orang yang akan membanding harga. Jadi kembali lagi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita bisa menaikkan value-nya, misalkan contohnya dengan kita mempaketkan, misalkan contohnya dengan servis, misalkan contohnya AC. AC-nya mungkin kita susah untuk kita untung banyak dari AC. Mungkin kita bisa paketkan dengan pasang AC-nya. Atau misalkan contoh lainnya adalah mungkin kita bisa memberikan servis gratis atau yang lainnya. Atau misalkan mungkin servis-servis apa yang mungkin bisa menjadi privilege lebih buat mereka. Akhirnya kenapa mereka jadi memilih produk kita. Misalkan contohnya misalnya kayak fashion gitu. Misalnya kayak kita memberikan satu solusi buat mereka. Misalnya mereka kalau misalnya kayak ada kesalahan ukuran atau mereka ada kesalahan warna, mereka bisa tukar secara gratis. Jadi mungkin dari situ, dari nilai-nilai yang kita tambahkan itu bisa membuat mereka akhirnya customer yang tadinya mereka mau belinya dari kompetitor kita, mereka jadi tertarik beli dari produk kita. Dan kembali lagi kita juga perlu tahu kalau misalnya sebenarnya pada saat customer belanja itu mereka nggak akan spesialis kita lah untuk pembelian produknya. Misalkan contohnya seperti apa? Kalau misalnya kayak saya nih, saya jualan kebetulan barang-barang elektronik. Kita tahu untuk jualan rice cooker dan lain-lainnya. Kita tahu persis gimana sih cara carinya. Misalnya kita tahu tipe mana yang laku dan kita bisa tahu. Tapi kadang-kadang kan kalau secara customer, secara umum, secara general mereka nggak akan tahu. Mereka akan taunya lebih ke arah ya mereka mencari misalkan rice cooker Miyako gitu. Nah, nanti gimana caranya supaya kita bisa tampil di situ. Nah, mungkin kita bisa manfaatkan juga yang namanya iklan, atau misalkan kembali lagi tadi kita mengambil yang tadi yang larger market volume-nya untuk kita bisa juga ada di platform-platform lain selain dari platform jualan aja. Jadi kita bisa mengarahkan bahkan dari pada saat orang itu belum tahu nih masalahnya mereka apa. Jadi pada saat kalau misalnya kita sudah berhasil mengarahkan, biasanya nanti mereka akan menjadi customer kita walaupun mungkin harga kita bukan menjadi harga yang termurah gitu sih. Kurang lebih. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Jun. Semoga bisa terjawab pertanyaan dari Bu Monik ya. Jadi intinya seperti itu. Tapi mungkin masukan juga dari saya buat Bu Monik ya, karena saya juga salah satu pendamping bisnis untuk di beberapa perusahaan yang masuk ke online juga, yaitu seringkali para pelaku bisnis terutama UKM ya, sebelum melakukan kebanyakan begini, mereka melakukan usahanya tuh langsung nyemplung. Ibaratnya kalau kolam renang, itu nyemplung dulu gitu loh. Langsung nyemplung. Nggak pernah mau dicek dulu airnya dinginnya seberapa dingin. Kedalamannya seberapa dalam. Nah, kami di RNB, saya seringkali dalam pendampingan bisnis itu seringkali di dalam tahap-tahap awal pendampingan seringkali menemukan kasus-kasus seperti ini. Saya bilang ini penyakitnya UKM. Tapi saya harap ini merupakan suatu titik balik bagi UKM Indonesia ya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus yang melakukan yang namanya dulu survei market. Kita harus melakukan dulu yang namanya identifikasi dulu. Kita mau main di kelas apa? Kelas A, kelas B, kelas C. Lalu harganya kita mau di tingkat berapa? Kompetitor kita di area itu, di market itu
Kira-kira kisaran harga berapa? Apakah kita masih bisa masuk profit kita? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya yang sering kali saya tanyakan dalam setiap sesi coaching kepada setiap pendamping ya, kepada setiap pelaku usaha. Nah, mungkin itu sedikit kasih masukan juga tambahan dari saya ya buat Ibu Monik. Jadi cek dulu kedalaman air dan cek seberapa dingin atau seberapa panas airnya gitu ya sebelum Anda nyemplung. Jangan sampai nanti Anda sudah sibuk dengan foto produk, sudah sibuk dengan ini itu begitu ternyata setelah diposting kita baru tahu ya ada yang jualan lebih murah gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, lalu mungkin berikutnya saya akan langsung aja pertanyaan dan saya mau langsung menjawab aja dulu ya. Ada 2 pertanyaan yang kurang lebih sama, yaitu dari Ibu Elizabeth Esti menanyakan tips mendapatkan peluang bisnis dan pertanyaan juga dari Ibu Deborah Agung, bagaimana cara mencari informasi produk yang sedang booming untuk pemula. 2 pertanyaan ini kurang lebih sama, intinya mau mencari peluang, informasi produk, informasi atau peluang bisnis yang sedang booming gitu ya. Nah, mungkin saya mau langsung jawab aja dulu, ini 2 pertanyaan biar cepat gitu ya. Mohon izin juga ke Pak Jun dan Pak Mirsal, Pak Mario saya yang menjawab karena ini adalah pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada saya dan ini bidang saya gitu ya. Untuk mencari peluang bisnis, baik itu di offline maupun di online, bagaimana mencari informasi produk yang sedang booming untuk pemula, maksudnya bisnis pemula seperti itu ya. Nah, kita ada 2 pendekatan, saya ingin mungkin berbagi ya, ini biasanya saya lakukan di dalam sesi coaching saya. Ada 2 pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan dari dalam keluar, artinya dari dalam keluar. Kita harus dulu bisa mendeteksi terlebih dahulu. Kita harus bisa mendata terlebih dahulu. Kekuatan kita di mana? Ini yang saya bilang strategi yang pertama dari dalam keluar. Kekuatan kita di mana? Kalau kita mau lihat peluang bisnis. Kekuatan saya misalnya di memasak. Masak apa? Kue, masakan, atau makanan kecil, seperti itu. Lalu misalnya kita menemukan, oh peluangnya adalah kita membuat makanan kecil. Karena sekarang PSBB banyak orang di rumah, jajanan nggak bisa datang ke mall, jadi biarin jajanan yang datang. Oke, makanan kecil. Makanan kecilnya jenis apa? Bagaimana Anda mengemasnya? Lalu Anda mau jual salurannya kemana? Nah ini yang saya katakan, dari dalam keluar. Ada marketnya enggak? Terakhir pertanyaan seperti itu. Ini bisa Anda lakukan. Ya, seperti contohnya Colonel Sanders, mungkin teman-teman tahu kisahnya ya, Kentucky Fried Chicken. Colonel Sanders itu kan seorang veteran perang ya. Dia itu bisa menemukan resep Kentucky Fried Chicken dan bisa sukses itu setelah pencobaan ke berapa? 1001. Coba bayangkan. Pencobaan ke 1001 dia sudah hampir give up. Ketika usianya 70 tahun dia baru bisa menemukan seorang yang bisa menghargai resep ayam gorengnya itu, fried chickennya itu. Di umur 70 tahun dia baru bisa menikmati yang namanya sukses. Nah, mau mengatakan apa? Dari kisah Colonel Sanders itu yang saya pelajari bahwa Colonel Sanders bisa menemukan di dalam dirinya. Ketika dia mau bunuh diri, waktu itu, nanti Anda bisa baca ceritanya di Google. Ketika dia mau bunuh diri, ketika dia sudah mau putus asa, yang dilakukan oleh si Colonel Sanders adalah dia membuat surat mau pernyataan bunuh diri. Tapi ternyata setelah membuat surat itu, ternyata dia menulis bahwa ternyata dalam hidupnya itu ada satu hal yang belum sempat dia explore, yaitu masak atau bikin ayam goreng. Dan dia merasa bahwa resep ayam goreng dia adalah yang terbaik. Dan kita tahu hasilnya sekarang ya, jagonya ayam itu, Kentucky itu, berawal dari seorang yang mau bunuh diri, tapi akhirnya dia bisa menemukan sesuatu dari dalam dirinya dan akhirnya keluar. Bisa menciptakan suatu peluang bisnis dan bisa membawa kepada dia ke sebuah kesuksesan. Nah hal ini juga saya tanyakan kepada Anda semua malam hari ini, apa hal yang Anda miliki dalam hidup Anda yang belum Anda eksplor? Banyak sekarang termasuk istri saya, setelah masuki masa pandemi ternyata dia juga bilang sama saya, ternyata aku tuh pintar banget masak ya. Dulu waktu sebelum pandemi kita lebih suka beli atau masaknya secukupnya lah gitu. Tapi ternyata karena kondisi di rumah dia mau nggak mau dipaksa untuk memasak. Dan di situ dia menemukan,
wow, ternyata saya punya kompetensi, saya punya skill bisa memasak. Dan ternyata dari masak ini bisa membuat istri saya bisa membuat makanan ini, makanan itu, makanan ini, makanan itu, dan akhirnya bisa dijual dan menghasilkan satu nilai ekonomi. Nah ini maksud saya strategi yang pertama, dari dalam keluar. Ada lagi strategi yang kedua, yaitu strategi dari luar ke dalam untuk menemukan bisnis, untuk mencari peluang. Yaitu kita melihat apa yang dunia butuhkan. Apa yang dunia butuhkan? Oh ternyata dunia sekarang lagi membutuhkan banyak masker. Contoh ya, masker. Dan Anda memang punya keahlian untuk menjahit misalnya. Lakukan itu. Jadi dalam arti lihat dulu dari luar masuk ke dalam. Dunia lagi butuh apa? Butuh masker. Saya bisa jahit nggak? Oh ternyata bisa, buat. Gitu ya. Ada lagi teman saya, dia dulu kerja di sebuah perusahaan yang produk-produk seperti sabun seperti itu. Dan setelah masa pandemi ini, ketika dia harus di-resign-kan oleh perusahaan karena kondisi pandemi, dari bekal pengetahuan dia waktu kerja di pabrik, ternyata dia bisa menemukan suatu formula bisa membuat sebuah hand sanitizer ala dia. Dan dia bisa jual ke teman-temannya dan laku sampai hari ini. Nah ini yang saya katakan strategi dari luar ke dalam. Dan atau dari dalam keluar. Yang bisa menjawab pertanyaan menemukan peluang bisnis yaitu hidup Anda sendiri, diri Anda sendiri. Ya, seringkali tuh banyak orang nanya sama saya, Pak, bisnis yang bagus sekarang apa? Nah lu bisa apa? Sekarang saya bilang, bisnis yang bagus sekarang bikin masker. Ternyata orang yang lawan bicara saya adalah dia sama sekali gak punya pengalaman bikin masker, gak bisa ngejahit, gak tahu bahan masker seperti apa dan segala macam. Percuma kan? Jadi oleh sebab itu tidak ada yang yang pasti. Ya bisnis apa yang pasti? No. Sekarang kita mana tahu ada orang jualan pisang mozzarella bisa laku. Gitu ya. Saya juga kaget tadi saya baru ada satu interview dengan salah seorang pengusaha mikro dan menemukan bahwa pisang mozzarella dia malah laku di masa pandemi ini. Ya, artinya siapapun bisa. Yang penting bagaimana cara kita mengolahnya. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya daripada nanti saya kebanyakan waktunya nanti Pak Jun nanti tidur lagi ya. Nah mungkin berikutnya nih pertanyaan lagi. Bagaimana triknya? Nah ini Pak Jun lagi nih kayaknya yang bisa jawab nih. Bagaimana triknya untuk bisa mendongkrak penjualan di marketplace supaya penjualan bisa meledak atau sesuai target? Produk saya olahan dari pare, Pak. Salah satunya sambal pare. Nah, ini kuliner nih. Pak Jun, kira-kira gimana, Pak? Pertanyaannya, jawabannya gimana? Oke, nah kembali lagi sebenarnya agak tricky ya kalau misalnya kayak kita bilang untuk di marketplace saja gitu. Jadi kembali lagi kalau lihat ekosistem jualan digital itu nggak boleh satu bagian aja karena kembali lagi mungkin ada hal yang bisa direct nih misalkan kayak barang yang rata-rata kalau misalnya kayak kita lihat kan tadi kita lihat misalnya kalau di marketplace itu lebih ke arah mereka yang sudah mengetahui mereka mau belinya apa gitu. Nah kita kembali lagi kita bisa lihat lagi kalau misalnya kayak dari produknya Ibu Lasmiati sendiri untuk produk olahan pare kira-kira yang sudah populer di pasaran itu sebenarnya seperti apa? Nah nanti kalau misalnya kayak emang sudah ada nih Ibu sudah menemukan produk apa yang dari olahan pare yang mungkin sudah populer dan bisa dijual, ya Ibu lebih ke arah fokus untuk menjual dengan produk itu mungkin dengan iklan atau yang lainnya supaya istilahnya produk itu bisa menjadi suatu sumber traffic lah. Jadi begitu kayak orang cari produk yang populer itu, mereka akan menemukan tokonya Ibu. Nah nanti dari situ kan mereka akan buka nih ke tokonya Ibu. Nanti mungkin mereka akan nanti kedepannya akan mereka cari lagi untuk produk-produk yang lainnya selain yang dari produk yang satu tadi. Nah itu adalah kalau gimana caranya kalau misalnya kayak kita sudah menemukan produk yang populernya yang sudah benar-benar dicari orang di marketplace. Nah yang kedua itu adalah kalau emang sebenarnya ternyata belum ada, ya tadi kita kembali lagi kita harus melihat dari yang larger market volume tadi. Kalau kita sadar kalau hanya 3% sebenarnya yang mereka sudah spesifik mengetahui mereka mau beli apa. Jadi kembali lagi kita mungkin bisa explore di tadi sosial medianya atau kita bisa explore juga di entah itu di YouTube-nya gimana cara kita bisa mengolah makanan dari bahan dasar pare atau segala macam supaya kita bisa mendapatkan market yang lebih besar daripada kita cuma hanya mencari dari marketplace sendiri. Itu sih kurang lebih. Oke, terima kasih jawabannya Pak Jun. Ya mungkin saya sedikit juga mau menambahkan buat penanya tadi Ibu Lasmiati ya.
Oke, mungkin bagus juga Bu, karena ini kan ibaratnya produknya cukup unik ya. Salah satu produk olahan pare yaitu sambal pare gitu ya. Mungkin ada juga Ibu bisa dari sisi marketingnya Ibu siapkan konten-konten gitu ya. Konten-konten membuat sambal pare gitu misalnya kan. Atau konten bagaimana ternyata pare itu dibuat sambal tuh enak banget gitu ya. Ibu membuat videonya, lalu di close up, lalu video singkat saja gitu ya. Lalu bagaimana disebarkan ke sosial media itu juga bisa mungkin sangat membantu ya. Karena memang keunikan produk tetap masih ada di situ, keunikan produk masih ada, tetapi yang penting adalah bagaimana keunikan ini bisa dikonversikan menjadi suatu penjualan, mungkin gitu. Nah, mudah-mudahan menjawab ya Bu ya. Nah, mungkin berikutnya pertanyaan buat Pak Mirzal atau Pak Mario nih. Ini berhubungan dengan supplier nih, berhubungan dengan reseller. Bagaimana cara metode pemilihan barang kalau ingin menjadi reseller? Perlukah menentukan target segmentasi pasar atau blow up saja blow up aja ke semua segmen? Nah, pertanyaannya seperti itu. Pak Mirzal atau Pak Mario yang mau jawab? Proses Pak menentukan Mario reseller. lebih bisa menjawab. Oke, Pak Mario, silakan Pak Mario. Oke, terima kasih Pak Tony. Kalau saya pribadi, kita pribadi di sini di Sepatu Bfly, kita pasti ada satu segmentasi karena dari semua market yang ada permintaan yang ada semua pengkonsumsi maupun itu pemakainya yang pengguna sepatu kita itu pada dasarnya kita harus coba mengkerucutkan dulu segmen mana kita masuk di sini, umur sekian di mana, cuma untuk itu yang lebih utama karena market itu yang lebih dominan, market itu yang lebih tepat sasaran menurut saya. Kalaupun ada dari di luar segmen itu adalah satu sebagai bonus atau seasonal gitu maksud saya, atau musiman, kondisi yang permintaannya atau volumenya, tingkat volumenya itu tidak begitu signifikan pada dasarnya. Jadi walaupun saya udah tua nih, udah nggak bisa pakai sepatu yang gaya-gaya untuk teenager ABG, saya tetap masuk komunitas, contoh dari komunitas Facebook, untuk Instagram, kita ikutin komunitas-komunitas yang ABG, ya kan? Biar awet muda juga sekaligus, betul nggak Pak Tony? Betul, betul. Jadi kalau menurut saya sih kita perlu ada segmentasi itu supaya kita itu target marketnya lebih jelas dan kita lebih terarah dan terfokus. Itu aja menurut saya sih. Terima kasih. Wow, thank you ya. Jadi harus ditentukan segmen marketnya. Jadi nggak bisa main hajar-hajar gitu aja ya. Jadi tentukan Iya betul Pak. segmentasi marketnya. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya dari Pak Hendra. Nah, lalu sekarang pertanyaan lagi nih, mungkin bisa dijawab juga sama Pak Mario nih ya. Bagaimana jika supplier sendiri yang membanting harga? Bagaimana cara bilang ke suppliernya Pak? Waduh, ini kayaknya ditikung nih ceritanya nih ya. Gimana Pak Mario? Terus terang ini memang kita pernah alamin di awal nih. Kalau saya boleh sharing, kebetulan baru aja kita alamin 17 Agustus kemarin. Di saat kita udah mulai tanda tangan, baru aja tanda tangan MOU, perjanjian untuk secara eksklusif kita itu distributor pemegang Jabodetabek. Pas saat 17 Agustus itu, ternyata dari pusat itu ada promo 17-an, promo kemerdekaan. Saat itu juga pagi-pagi saya ditelepon oleh reseller saya, diomelin, ngomel-ngomel. Promo itu kita nggak tahu menau, dan ternyata promo itu adalah yang sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum kita tanda tangan MOU. Waduh, kita nggak bisa begitu kan. Mulai saat itu jadi kita sudah mulai, pada dasarnya sih ini adalah satu sistem yang dari awalnya itu ya dari seorang distributor tidak dipikirkan jangka panjang. Sebetulnya menurut saya itu kesalahan yang saya lihat fatal ya. Karena yang akan terjadi perang harga. Kalau menurut saya pribadi, pendapat saya bicarakan langsung ke resellernya. Karena seperti ini kan pada dasarnya menurut saya salah satu adalah nggak fair. Kita reseller itu kalau menurut saya tangan-tangan reseller itu adalah salah satu kepanjangan tangan saya sebagai distributor untuk memasarkan barang kita. Jadi distributor itu menurut saya harus fair seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, tapi itu tergantung dari distributornya kembali lagi.
Karena sistem itu complicated sih. Kalau mau coba dibicarakan, ya kita bicarakan baik-baik, tergantung dari produknya juga. Tapi kalau produknya fast moving, kalau menurut saya, kita temuin aja pasar, market yang kita cari market tersendiri. Itu bisa juga. Kalau market yang fast moving, otomatis yang distributornya harganya seperti itu. Karena kadang distributor itu tidak berdaya juga. Contohnya kalau misalkan satu produk masuk ke satu wadah retail, contohnya seperti yang ada di mall seperti itu. Dia dari wadah retail itu otomatis kadang seperti mempush untuk mengadakan promo. Jadi otomatis distributor itu nggak nggak berdaya gitu. Harus mau nggak mau harus ada harganya ada sale sekian, diminta sekian. Jadi kita nggak usah pusingin itu juga pada dasarnya. Target market kita buat sendiri. Kita mulai dari orang terdekat. Karena kan sale itu kalau menurut saya distributor harga itu tidak akan stabil, buka harga selalu rendah. Pasti akan ada buka harganya itu mengalami momen-momen yang harganya itu pasti dia ada momen-momen reseller. Atau kita bisa kalau menurut saya pribadi adalah kalau misalnya saya mengeluarkan promo dari pusat dari dari pihak kita, itu adalah momen-momen di saat kalau menurut saya adalah reseller saya untuk belanja, reseller saya untuk ambil barang. Jadi dia dapat harga lebih murah, dia bisa jual harga, jadi bisa diatur kuantitinya. Otomatis belanja barang lebih banyak, ada ajukan penawaran lagi, ajukan diskon lagi, reseller bisa memanfaatkan gap itu untuk jual ke marketplace, jual ke end user dengan selisih harga yang bisa menjadikan keuntungan buat si reseller. Gitu sih. Wow, luar biasa ya. Jadi perhitungannya harus tepat ya. Dan juga bisa jadikan justru bagaimana perjanjiannya juga harus lebih jelas lagi kalau saya perhatikan di sini ya. Baik, terima kasih Pak Mario. Nah sekarang mungkin pertanyaan buat Pak Jun lagi nih. Pak Jun, ada pertanyaan dari Azun. Ini saya nggak tahu nih Bapak atau Ibu ya. Bagaimana Pak cara mencari reseller untuk produk fashion? Jadi mungkin ini Pak Azun ini mungkin punya satu produk fashion dan dia pengen mencari reseller. Bagaimana mencari reseller itu Pak? Punya tipsnya nggak Pak Jun? Wah, ini mungkin harus ke tempatnya Pak Mario lagi nih. Soalnya kan Pak Mario sudah menerapkan ini. Oh iya Gimana betul sih? Pak Mario ya. Pak Aduh, Mario atau Pak Mirzal nih? Pak Mario atau Pak Mirzal? aduh. Sudah menerapkan soalnya bidangnya. Kita nih mungkin nanti Pak Mario bisa menambahkan saya punya omongan ya. Dan kebetulan memang mencari reseller itu sebetulnya kalau boleh dibilang antara gampang-gampang dan susah gitu ya. Cuman memang kita berawal, kalau kita berdua ini berawal dari kita punya database di handphone kita sendiri. Ini boleh jujur-jujuran, fair-fairan, ini kita mencari reseller itu dari database handphone kita sendiri. Sedangkan database kita berdua ini, itu dibantu lagi sama istri dari Pak Mario, itu database sekeliling kampung kita gitu, dicari dan benar-benar kita pertama kali kita melakukan usaha ini, kita lempar SOP, bahkan kita lempar SOP kita itu seperti apa gitu kan. Kita terang-terangan ke database handphone kita ini, kita memberitahukan kita mencari reseller gitu kan. Bahkan yang lebih gila lagi, saya baru ngelihat belum lama ini dari salah satu marketplace itu ditulis dan dia buat iklan gitu di dia punya dia bikin banner gitu ya, dibikin iklan. Kita sedang mencari reseller gitu. Bahkan makanya dari situ pun saya bahkan melihat salah satu yang lebih out of the box dari saya punya pikiran. Saya juga ini juga dapat pemikiran dari Pak Mario. Pak Mario bilang begini sama saya, reseller itu semuanya bisa dicari. Bahkan babe lu, nyak lu tuh, lu jadiin aja reseller. Ngomong sama sekeliling teman-temannya dia gitu kan. Bahkan kalau perlu, kayak orang tua saya itu udah umur sekitar tahun 47, jadi sekitar 70-an gitu ya. Kan mereka punya teman-teman juga gitu kan. Wah, jujur saya nggak kepikiran.
Terus saya bicara langsung begitu saya Pak Mario bilang sama saya pulang langsung bicara sama bapak saya bilang begini, Pak, gimana mau bantu jualan nggak? Barangnya apa? Sepatu. Katalognya bagaimana? Harganya bagaimana? Dapat Papa dapat keuntungannya bagaimana? Segala macam. Wah, ditanya saya segala macam. Nah, makanya dari situ pun juga ya ada saya terus bertanya sama tante saya, bahkan adik saya segala macam. Sekeliling itu yang awal yang kita lakukan seperti itu. Bahkan mungkin yang tadi Pak Mario punya pengalaman, salah satu reseller kita itu teman sekolahnya Pak Mario yang masuk ke salah satu distro itu teman sekolahnya Pak Mario, dan itu didapat dari mana? Dari database handphone kita sendiri gitu. Dan bukan mungkin lagi, ini saya juga sudah membicarakan sama Pak Mario, bagaimana nih kalau misalkan kita buat satu iklan di kita punya marketplace, kita buat lagi, kita bikin banner gitu, kita sedang mencari reseller. Di Facebook, Instagram, Google, atau segala macamnya, itu bisa kita lakukan. Gak ada yang mustahil untuk melakukan itu. Intinya begitu aja. Terima kasih Pak Tony. Ya, terima kasih. Kayaknya sudah cukup sangat menjawab ya. Bahwa ternyata intinya cari reseller itu mudah selama kita punya niat. Gitu ya. Niat. Betul. Karena apa? Ternyata toh modal dari yang namanya database di handphone kita aja itu bisa menjadi satu sumber uang dalam tanda kutip ya. Selama kita mau benar-benar berusaha gitu ya. Yang penting punya niat kan gitu. Nah, oke. Terima kasih. Nah, mungkin saya ada dua pertanyaan yang mungkin saya akan coba jawab ya, karena ini lebih berkaitan dengan bagaimana strategi harga ya. Pertanyaannya kurang lebih sama dari Caroline dan dari Hana. Caroline bertanya, bagaimana cara menentukan harga untuk reseller? Yang kedua, cara menentukan harga produk yang tepat setelah harga modal. Berapa persen keuntungan yang seharusnya kita ambil? Terima kasih. Nah, oke. Mungkin untuk menjawab ini saya akan menjawabnya mungkin sedikit dengan teknik ya, teknik yang saya biasa lakukan, yang saya sudah lakukan sudah 7 tahun mengelola UKM dari 2013. Bagaimana cara menentukan harga reseller? Ada 4 tahapan. Ya, Bapak Ibu harus tahu ada 4 tahapan harga. Ya, mudah-mudahan kalau mau dicatat boleh. Sebenarnya saya ada catatannya, cuman saya harus buka-buka lagi file saya, mungkin agak lama, jadi makanya saya langsung jawab aja. Ada 4 tingkatan harga. Yang pertama adalah yang kita sebut CBP atau Consumer Buying Price, yaitu harga beli konsumen. Atau istilah lain adalah Suggested Retail Price, SRP. Harga eceran tertinggi, nah itu sama semua istilahnya. Yaitu harga dijual, harga beli konsumen akhir. Ini CBP istilah saya, Consumer Buying Price. Yang kedua adalah Retailer Buying Price. Retailer Buying Price ini artinya reseller. Tapi biasanya yang masuk ke retailer ini belinya nggak terlalu banyak. Dia mungkin hitungannya kalau kita bicara fashion ya, di bawah 1 lusin. Atau mungkin kelipatan antara 1 sampai 10 lusin. Kalau kita bicara fashion. Atau kalau di bawah sepatu mungkin ya antara 2 sampai 1 lusin, ini masuknya retailer. Ya. Lalu ada lagi harga yang namanya di DBP, grosir dulu. Grosir buying price, grocery buying price. Yaitu harga grosir. Artinya harga grosir di mana kalau ada orang yang mau beli produk kita dengan lebih banyak lagi. Ada lagi yang keempat, ini adalah yang terakhir, yaitu distributor buying price. Yaitu harga distributor, harga beli distributor. Nah, di bawahnya lagi ada yang kelima, yaitu harga pokok penjualan atau kalau bahasa pasarnya modal, harga modal. Harga dari prinsipal, kalau Bfly harga prinsipal. Nah, 5 tingkatan harga ini punya tingkatan yang berbeda-beda. Syarat dan ketentuan yang berbeda-beda. Let's say kalau CBP beli 1 harga CBP misalnya gitu ya. Tapi kalau pembelian 3 sampai 1 lusin mungkin masuknya ke RBP.
Nanti kalau misalnya 13 sampai ke 60 piece atau 5 lusin masuknya ke grosir. Tapi begitu pembelian di atas 5 lusin, di atas 60 piece, mungkin dia masuk ke distributor. Nah, saya seringkali mengajarkan hal ini dalam setiap sesi coaching atau consulting kepada setiap pelaku usaha. Kenapa? Karena banyak dari kita nggak paham bagaimana menentukan harga. Ya, bagaimana kita bisa membuat suatu harga yang menarik buat reseller. Caranya adalah posisikan diri Anda sebagai retailer atau reseller. Kira-kira kalau Anda berjualan sebuah produk, contoh kayak tadi kasusnya misalnya contoh sambal pare deh tadi ya. Kira-kira kalau Anda menjadi reseller sambal pare, dikasih keuntungan misalnya 10%, seneng nggak? Nanti dulu Pak, 10%-nya dari mana? Kalau 10%-nya dari cuman harganya 10.000, cuman 1.000. Tapi kalau 10%-nya dari harga 100.000 kan 10.000, beda ceritanya ya. Nah, jadi harus dicek dulu. Anda suka nggak? Senang nggak? Cukup nggak? Bikin Anda happy nggak? Bikin Anda semangat nggak untuk jualan? Nah, kalau Anda punya produk, Anda harus punya pola pemikiran seperti itu. Kalau Anda merasa kayaknya happy nih ya kalau dikasih harga reseller 20%. Ya udah go ahead. Tapi perhatikan juga tadi pertanyaan dari yang berikutnya adalah bagaimana menentukan harga jual, bagaimana menentukan tingkat profit. Apakah kita kalau modal kita 5.000 kita harus jual 10.000 atau modal 5.000 kita jual 20.000? Tergantung. Anda pengen produk Anda secepat apa? Anda, ibaratnya jalannya mau seperti apa? Bisnis modelnya mau seperti apa? Ya. Nah, ini yang mungkin saya bisa kasih masukan ya buat teman-teman semua. Nah, ada satu rumus untuk menentukan kita jual di harga berapa sih? Nah, rumusnya sebenarnya jelas. Saya kasih tahu ya rumusnya ya. Rumusnya yaitu adalah biaya bulanan Anda, sekali lagi ya, biaya bulanan Anda dibagi profit Anda. Biaya bulanan Anda dibagi profit Anda. Nanti di situ hasilnya adalah target omset. Ya, artinya kalau Anda ketemu faktor biaya dibagi profit, Anda akan ketemu satu angka dan angka itu adalah angka di mana Anda harus bisa mengejarnya. Apakah Anda sanggup mengejar angka itu dengan kondisi saat ini? Ya, kalau ternyata waduh ini kayaknya kalau angka segini sih terlalu besar misalnya gitu ya. Terlalu besar. Nah berarti profitnya Anda harus gedein. Supaya Anda nggak perlu harus jual sekian banyak gitu loh. Ya, nah ini mungkin sedikit saya kasih ya masukan buat penanya tadi, buat siapa tadi namanya, buat Hana ya, Bu Hana ya. Jadi caranya untuk menentukan profit harus dilihat dulu Bu, karena beda bisnis, beda produk itu beda. Makanya sekali lagi saya selalu bilang ya, tidak ada bisnis yang rumusnya itu sama, nggak ada. Konsepnya sama ya betul, tetapi pada pelaksanaannya di lapangan, di realitanya adalah masing-masing bisnis itu unik. Ya mungkin saya mendampingi unit usaha yang ini, saya bilang rumusnya cukup, kamu profitnya 50% aja. Tapi saya bilang kalau sini kamu profitnya jangan segini, kegedean, udah 20% aja gitu ya. Tergantung Bapak Ibu ya. Jadi oleh sebab itu silahkan nanti kalau teman-teman mau berkonsultasi sama kami terbuka, kalau mau bertanya-tanya silakan terbuka, dan apalagi nanti teman-teman semua akan saya undang untuk masuk ke dalam grup UKM Naik Kelas. Tadi ada yang bertanya, materi bakal dibagi enggak? Ya bakal dibagi, tapi nanti dibaginya di grup WA. Jadi nanti teman-teman setelah acara hari ini, malam hari ini akan dimasukkan ke dalam satu grup WA. Nanti di sana teman-teman kita bisa sama-sama ngobrol, kita bisa sama-sama saling berbagi. Sifatnya bukan paksaan. Kalau teman-teman merasa nggak nyaman dengan grup WA-nya, silahkan leave. Tapi usul saya leave-nya tunggu aja, tunggu nanti dapat materi gitu ya. Karena sayang, nah nanti di grup WA itu nanti akan banyak sekali informasi-informasi kegiatan seperti ini, termasuk juga nanti
di grup WA ini kita bebas bertanya, kita bebas untuk bersinergi, tidak dipungut bayaran kok ya. Karena prinsipnya saya rindu banget bisa menolong UKM Indonesia untuk naik kelas. Nama grupnya nanti UKM naik kelas. Ya, nanti kita bisa ngobrol lebih jauh lagi. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Caroline dan Hana. Mungkin sekarang pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Untuk siapa nih? Pak Jun atau mungkin Pak Jun aja ya. Pak Jun, bagaimana bersaing di dalam bisnis clothing line? Thanks. Bisnis clothing line, Pak. Oke. Jadi kalau misalkan dari bersaing di clothing line, jadi sebenarnya kalau misalnya kayak semua lini, semua bisnis pasti ada ininya, ada kompetitornya. Cuman kalau misalnya kayak di clothing line sendiri, menurut saya adalah salah satu yang mungkin kompetitif. Kenapa? Karena menurut saya paling common untuk dimasukin. Tapi sebenarnya at the same time itu juga merupakan suatu bisnis yang luas sekali pasarnya. Jadi kalau misalnya kayak gimana caranya kita bisa masuk, mungkin lebih ke arah kita memberikan segmentasi yang lebih terbatas nih. Misalkan contohnya kita selama ini kita lihat udah ada di pasaran untuk baju-baju yang seperti apa. Lalu kita tinggal mengecilkan saja. Maksudnya jangan sampai kita harus bersaing dengan mereka yang umum. Jadi kita kembali lagi kita mungkin bisa pilih dari satu segmentasi yang sangat spesifik. Misalkan contohnya kita hanya jual untuk kaos saja atau untuk yang lainnya. Karena kembali lagi kalau saya lihat ke depannya itu lebih ke arah segmentasi sih. Jadi akan ada satu mikro niche yang akan menjadi pasar kita yang bisa kita explore gitu sih kurang lebih. Mungkin ada tambahan lagi. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Mirzal atau Pak Mario? Mungkin dari saya nggak ada ya. Oh ya, oke. Mungkin Ya. Pak Mario. Pak Mario mau kasih tambahan Pak untuk clothing? Kalau untuk clothing, saya setuju sekali dengan Pak Jun. Pak Jun kayaknya udah mencukupi semua ini nih, udah menjawab, udah jelas detail kok. Jelas ya. Oke. Iya. Terima kasih Pak Mario, terima kasih Pak Mirzal ya dan Pak Jun. Baik.